Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pejuang ASN. Nah, kali ini kita akan membahas materi TWK yang kedua, yaitu integritas. Materi integritas ini sudah masuk kisi-kisi Permenpan RB, teman-teman. Jadi besar kemungkinannya bakalan masuk ke soal CPNS tahun 2021. Dan seperti biasa, selain materi yang kita bahas tuntas, di akhir materi akan ada latihan-latihan soal. Jadi, selamat belajar teman-teman. Integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya teguh mempertahankan prinsip. Nah, lawan kata dari integritas yaitu hipokrisi, yang artinya hipokrit atau sifat munafik. Sedangkan pengertian integritas secara harfiah yaitu bertindak sesuai perkataan dan tindakan dengan nilai secara konsisten. Jadi integritas di sini antara perkataan dan tindakan itu sejalan, teman-teman. Sedangkan integritas menurut KBBI adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi kata kunci yang bisa kita ambil dari integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini yaitu adalah musike, singkatan dari mutu, sifat, keadaan, kewibawaan, dan kejujuran. Itu ya poinnya, teman-teman. Jadi semoga bisa membantu teman-teman buat lebih cepat menghafal. Nah, kemudian kita masuk ke integritas menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai integritas. Yang pertama, Henry Cloud. Menurut Henry Cloud, integritas adalah upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua, menurut Ipo Santoso, integritas diartikan sebagai menyatunya 3P, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan. Yang ketiga, integritas menurut Andrea Hareva, di mana integritas menurut Andrea Hareva menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten, atau poinnya itu adalah 3K. Dan yang keempat, menurut Alfred John, integritas adalah bagian penting dari kepribadian seseorang yang sifatnya baik, yaitu memiliki etika dan moral yang baik. Tanpa integritas, seseorang hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi belum mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kemudian ada dimensi integritas. Ada 3 dimensi integritas yang biasa aku singkat menjadi keju sirani, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Nah, bentuk pengimplementasian dari dimensi integritas ini yaitu dengan niat, ucapan, dan tindakan. Yang dimaksud dengan bentuk pengimplementasian yaitu cara kita untuk menerapkan dimensi integritas itu sendiri di diri kita. Dan ciri-ciri orang yang berintegritas itu antara lain, yang pertama, orang yang tidak munafik. Kedua, orang yang bertindak sesuai dengan ucapan. 3, seseorang yang selalu menepati janji. 4, taat asah dan tidak pelin-pelan. Yang kelima, komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab. Yang keenam, konsisten antara iman dan perbuatan. Yang ketujuh, jujur dan terbuka. Dan yang terakhir adalah orang yang menghargai waktu. Selanjutnya, manfaat integritas. Manfaat integritas di sini adalah dampak baik yang diberikan integritas terhadap diri kita. Yang pertama, secara fisik kita merasa sehat dan bugar. Yang kedua, secara intelektual otak terlatih berpikir secara ilmiah. Ketiga, secara emosional kita menjadi manusia yang termotivasi. Yang keempat, secara spiritual kita mampu memaknai berbagai pengalaman kita. Dan yang kelima,
Secara sosial, kita semakin mampu membangun hubungan kemanusiaan. Next, fungsi integritas. Integritas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi kognitif dan fungsi afektif. Cognitive function meliputi kecerdasan moral dan self-insight, yang berarti integritas berfungsi memelihara moral dan akhlak seseorang. Sedangkan affective function adalah integritas yang berfungsi memelihara nurani agar tetap hanif sebagai perbedaan di antara manusia dengan hewan. Jadi, jelas perbedaannya di antara kognitif dan afektif. Kalau kognitif itu lebih ke moral dan akhlak, sedangkan afektif itu adalah hati nurani. Lanjut ke tujuan dari integritas. Tujuan integritas yang pertama adalah meraih keberhasilan dan kesuksesan. Yang kedua, integritas bertujuan agar manusia mampu dipimpin dan memimpin. Yang ketiga, tujuan integritas adalah melahirkan kepercayaan. Dan yang keempat, integritas bertujuan agar dapat melahirkan prestasi. Selain manfaat, tujuan, dan fungsi, ada juga namanya nih karakteristik integritas. Ada 4 karakteristik integritas, yaitu ketulusan, konsistensi, keteguhan hati, dan setia. Salah satu contoh besar sikap yang bertentangan dengan nilai integritas dan sedang dilakukan pemberantasannya di Indonesia adalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ini memiliki arti yang berbeda, di mana kalau korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Sedangkan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Dan terakhir, nepotisme ialah perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi itu beda dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk pemberantasan KKN ini, Indonesia menganut asas lex specialis derogat legi generali, yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Nah, contohnya dalam pasal 18 Undang-Undang 45 dinyatakan bahwa gubernur, wali kota, dan bupati harus dipilih secara demokratis. Nah, tapi jika wali kota atau gubernur, bupati tersebut dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi, maka wali kota, bupati, ataupun gubernur yang bersangkutan akan dicopot dari jabatannya meski itu merupakan pilihan dari rakyat. Selanjutnya kita akan membahas tentang KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah badan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali. Jadi intinya pimpinan KPK itu terdiri dari 1 ketua dan 4 orang wakil ya teman-teman. Selanjutnya tugas KPK. Tugas KPK yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian, wewenang KPK. Ada 5 wewenang KPK. Di mana yang pertama yaitu mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan tindakan pidana korupsi. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah asas KPK. Ada beberapa asas KPK, di antaranya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Pemberantasan korupsi. Adapun landasan hukum dari pemberantasan korupsi yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk melakukan pemberantasan korupsi, dibuatlah suatu sistem yang disebut dengan Sistem Integritas Nasional, di mana sistem integritas nasional adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar bangsa. Ada 9 nilai anti korupsi yang harus diterapkan untuk memberantas korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan berani. Dan dari 9 nilai anti korupsi ini ada 3 nilai yang termasuk aspek etos kerja, yaitu kerja keras, mandiri, dan sederhana, atau disingkat KMS. Nah, itulah teman-teman materi TWK tentang bab integritas. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh soal. Langsung aja ke contoh soal yang pertama. Penegakan hukum khusus tindak pidana korupsi menganut asas A. Lex superior derogat legi emperor, B. Lex specialis derogat legi generali, C. Lex imperfect, D. Lex posterior derogat legi priori, dan atau E. Equality before the law. Nah, benar. Jawabannya benar ialah B. Lex specialis derogat lex generali, yang artinya hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Lanjut ke soal kedua. Berikut ini yang bukan komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas yang tinggi adalah A. Rekrutmen, B. Seminar, C. Mutasi, D. Promosi, atau E. Prestasi kerja. Dan jawaban yang benar adalah seminar, karena rekrutmen, mutasi, promosi, dan prestasi kerja itu merupakan komponen-komponen yang dilakukan agar karyawan memiliki integritas yang tinggi. Sedangkan seminar pada hakikatnya dilakukan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi setiap peserta seminar atau karyawan. Dan kita lanjut ke soal ketiga. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan dan kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan A. Kepribadian, B. Perilaku, C. Hati, D. Pengetahuan, atau E. Skills. Dan jawaban yang benar adalah hati. Karena integritas menyangkut sikap, tindakan, dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang individu berdasarkan hati nurani yang merupakan kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam jiwa. Soal keempat. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah A. Jujur, tanggung jawab, dan adil, B. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab, C. Adil, berani, dan peduli, D.
kerja keras, mandiri, dan sederhana, atau E. mandiri, adil, dan peduli. Dan jawaban yang benar adalah D, yaitu kerja keras, mandiri, dan sederhana. Ingat ya teman-teman, KMS ada 3 nilai etos kerja dari 9 nilai anti korupsi. Lanjut ke soal kelima. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang mengerucut pada sila kedua yang menunjukkan etika dalam A. budaya, B. ekonomi, C. hukum, D. pemerintahan, atau E. sosial budaya. Dan jawaban yang benar adalah E. sosial budaya. Sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai sosial, yaitu nilai kemanusiaan dengan budayanya. Nah, itulah materi TWK dan pembahasan soal dari bab integritas. Di lain waktu aku bakal sharing video-video materi lainnya, dan semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman dalam persiapan tes ASN atau CPNS 2021 ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.